Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan ke tahta kudus-Mu di hari Sabat-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh masuk ke tahta kudus-Mu, di mana hati kami haus dan lapar akan firman-Mu. Terima kasih ya Abah, Kau telah menaruhkan dalam setiap hati kami cinta mula-mula. Kami datang di pagi hari ini bukan karena satu rutinitas dan kebiasaan, tetapi kami sungguh-sungguh lapar akan hadirat-Mu. Kami memerlukan Engkau dalam tiap langkah kehidupan kami. Kami membutuhkan tuntunan-Mu dan firman-Mu yang akan meneguhkan apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Oleh sebab itu ya Bapa, inilah hati kami yang sangat merindukan-Mu. Biarlah pujian ini menjadi satu dupa yang harum, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah jiwa kami yang merindukan Engkau. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Terima kasih Bapa untuk apa yang boleh kami naikkan sebagai satu ucapan syukur kami, di mana sungguh hati kami merindukan Engkau Bapa. Dan biarlah di pagi hari ini kami boleh menikmati makanan rohani dari firman-Mu.
Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita buat kaki kami dan menjadi terang buat jalan kami. Singkapkan, berikan kami pewahyuan dan hikmat daripada-Mu saat kami membaca firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu yang Kau katakan tidak pernah keluar dengan sia-sia. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, dan hati yang sudah diperbaharui, sehingga kami menerima firman-Mu dan kami diteguhkan, kami diingatkan. Bahkan kalau kami bersalah, biarlah kami ditegur. Roh-Mu yang kudus akan memberikan hikmat pewahyuan buat setiap kami di pagi ini Tuhan, sehingga kami bisa mengejawantahkan firman-Mu dalam kehidupan kami dan melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita buka di dalam Yosua ayat yang ke-17. Yosua 17 tanggal 7 bulan Agustus 2001. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf. Ialah demikian kepada Makhir, anak sulung Manasye, bapa Gilead. Telah diberikan Gilead dan Basan karena ia seorang tentara. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Bani Abiser, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Sekam, Bani Hafer, dan Bani Samida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manasye bin Yusuf menurut kaum-kaum mereka. Tetapi Zalafehat bin Hader bin Galed bin Makhir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya: Mahla, Noah, Hogla, Milha, dan Tirsa. Mereka datang menghadap Imam Eliezer dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, sesuai dengan titah Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah selain dari tanah Gilead dan Besan yang di seberang Yordan. Sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya lelaki. Sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelakinya Manasye yang lain. Jadi batas daerah Manasye ialah dari Asyer ke Michmetat yang di sebelah timur Sikem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En-Tapuah. Tanah Tapuah adalah kepunyaan suku Manasye, tetapi kota Tapuah dekat batas daerah Manasye adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke sungai Kana, ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah kota-kota suku Manasye. Selanjutnya batas daerah Manasye itu lewat dari sebuah utara sungai itu dan berakhir ke laut. Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim, dan ke utara kepunyaan suku Manasye. Batasnya ialah laut di sebelah utara. Batas daerah itu menyelenggung daerah Asyer. Di sebelah timur menyinggung daerah Issakhar. Tetapi di daerah Issakhar dan Asyer ada juga kepunyaan suku Manasye, yakni Bet-Sean dengan segala anak kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Endor dengan segala anak kotanya, penduduk Tanah dengan segala anak kotanya, dan penduduk Magido dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel itu menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi. Tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya.
karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di antara itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yisrael. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya, kemudian akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Untuk firman Tuhan di pagi ini adalah pembagian tanah dari keturunan Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Tetapi yang menjadi perhatian buat saya pribadi di ayat 12 dan 13. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu. Pertanyaannya, kenapa Manasye tidak bisa menduduki kota-kota itu? Sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Ya. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi. Tetapi tidaklah sama sekali mereka dihalaunya. Ini pelajaran buat setiap, khususnya buat saya pribadi dari firman Tuhan ini, yaitu bahwa Tuhan sudah memerintahkan ke seluruh bangsa Israel untuk menumpas tuntas. Ya. Walaupun saat itu Bani Manasye merasa dirinya minder karena merasa tidak kuat, tetapi dengan bertambahnya hari makin kuat, dan akhirnya orang Kanaan itu dijadikan orang-orang Rodi upahan, tetapi tidak dihalau dan dibinasakan. Ini pelajaran buat saya pribadi sih, bahwa kalau Tuhan perintahkan tuh jangan kompromi, ya jangan kompromi lah. Ya. Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat mengenal kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Dalam proses kehidupan saya pribadi pun, setiap kita mengalami peperangan, ya. Peperangan terhadap kedagingan kita, terhadap daya tarik dunia, terhadap keangkuhan hidup, terhadap keinginan mata. Dan kalaupun kita ada dalam hadirat Tuhan, kita menjadi kuat. Ya, jangan biarkan musuh-musuh yang membuat kita akan terpleset itu kita biarkan. Ya, kita harus minta tegas, meminta kasih karunia Tuhan. Oleh darah Tuhan Yesus kita patahkan, kita hancurkan setiap hal-hal yang menjadikan kita, membuat kita menjadi lemah. Itu sih poin yang saya dapatkan dari peperangan yang diberikan di Alkitab ini, di mana Manasye akhirnya boleh merebut tanah yang dijanjikan Tuhan. Begitu juga di dalam aplikasi kehidupan kita sekarang, pada waktu kita menang, ya, mengatasi kedagingan kita, ya, ada anugerah Tuhan menyertai kita. Salah satunya, hati kita akan merasa rindu senantiasa untuk dalam hadirat Tuhan. Itu suatu yang luar biasa. Itu mukjizat kalau buat pribadi saya. Karena untuk bisa merasakan hadirat Tuhan, itu ada di dalam kekudusan. Firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan kamu tidak bisa melihat Allah. Buat saya pribadi, hadirat Tuhan itu sangat penting. Buat saya pribadi, merasakan hadirat Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Karena kalau kita berbuat dosa, hati kita akan menuduh kita. Dan itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Semakin jauh. Dan akhirnya, hati kita gak bisa menyembah Tuhan dengan baik. Padahal tangan Tuhan senantiasa terbuka untuk kita. Dia senantiasa memanggil kita. Tapi kita sendiri yang akhirnya menjauh daripada Tuhan. Begitu juga kalau saya aplikasikan, waktu mereka bangsa Israel mulai mengikuti Allah-Allah lain orang Kanaan, menyembah Allah-Allah mereka. Ingat, kalau kita baca di perikop-perikop berikutnya, nanti kita akan baca, akhirnya orang Israel itu mengalami kutuk, ya. Mereka dibuang, ya. Kita akan baca nanti di Babilonia, bagaimana ada Daniel, Sadrah dan Meshach, Abednego
itu akan terjadi, itu nanti. Tetapi intinya pada waktu kita menjauh daripada Tuhan, maka dosa akan mengikat kita. Kalau dosa mengikat kita, hal yang buruk akan terjadi. Oleh sebab itu, jangan biarkan dosa menguasai hati kita. Kalau kamu dapat apa sih dari firman Tuhan? Karena ini memang mesbah kita bersama, kita membangun setiap hari, dan kita juga berharap ini menjadi berkat. Ini juga bisa menjadi berkat bagi setiap keluarga dimanapun berada. Karena kita ada kerinduan kita dengan kondisi seperti sekarang, PPKM, COVID, banyak juga aktivitas dalam rumah, dan kita berharap juga setiap keluarga juga boleh menjadikan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita untuk menjadi berkat, mendapatkan berkat kasih Tuhan. Setiap pagi kita isi dengan menyatakan, mengikatkan diri kita dengan kekuatan yang dari sorga untuk menjaga, memelihara kita senantiasa. Karena senantiasa kita tidak tahu maut atau apapun ada di hadapan kita, kiri kanan muka belakang kita, permasalahan, banyak hal yang terjadi, finansial, ekonomi, keluarga dengan keadaan yang sekarang. Kalau kulihat dari pembacaan yang hari ini masih sama seperti yang sebelumnya, ini yang menjadi sekali lagi penguatan, mengingatkan bahwa Allah sudah mengatakan kepada bangsa Israel melalui Yosua, bahkan juga dengan Musa, dia menjanjikan tanah Kanaan. Janji itu pasti gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, supaya tanah perjanjian ini pasti bisa dimiliki sepenuhnya oleh bangsa Israel. Tapi dalam perjalanannya kita bisa melihat sendiri sampai kepada Yosua yang dipercayakan Allah untuk memimpin bangsa ini masuk tanah Kanaan. Dalam peperangan berapa kali juga di ayat-ayat sebelumnya kita bisa belajar banyak, sangat belajar. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam apapun yang mau kita lakukan dalam peperangan kita yang zaman sekarang adalah peperangan tidak hanya sekedar peperangan secara fisik, tapi secara rohani yang tidak terlihat ini di kondisi seperti sekarang. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan lemah, kita akan jatuh, kita akan kehilangan daya, dan kita akan kehilangan kemampuan kita untuk menghadapi permasalahan ini. Nah, di perjalanan kemudian bangsa Israel berhasil menguasai tanah Kanaan, ada satu hal yang masih mereka belum bisa lakukan seperti yang Allah inginkan, yaitu menghabiskan suku-suku bangsa tanah Kanaan, orang-orang suku asli yang ada di tanah Kanaan. Kita masih melihat bahwa sampai dengan pembacaan kita per hari ini, ternyata masih ada suku-suku yang masih diizinkan untuk hidup gitu ya. Sementara kan Allah tuh tahu bahwa bangsa Kanaan adalah bangsa penyembah berhala yang sangat kuat sekali. Pada akhirnya akan ada percampuran, perkawinan silang gitu kan, antara bangsa Israel mungkin dengan penduduk Kanaan. Ini yang menyebabkan celah dosa itu masuk, seperti aku bilang kemarin. Ini yang menjadi celah dosa yang kita sendiri sebagai manusia dengan keadaan kita yang sekarang, kita tuh kayak masih kompromi gitu loh, kompromi dengan hal-hal yang dunia tawarkan, yang Tuhan Allah sudah mengatakan dia tidak mau kita masih berkompromi dengan hal-hal dunia. Kayak kesenangan banyak hal. Itu kesenangan yang bisa membuat kita lupa untuk mengandalkan Allah. Kesenangan yang membuat kita tergelincir melakukan hal-hal yang dosa, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu menurut pandangan kita dunia mungkin itu benar, tapi menurut pandangan Allah itu tidak benar, sehingga membuat kita kalah secara rohani dalam peperangan kita seperti bangsa Israel yang real dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam dunia kita sekarang hari ini adalah peperangan kita hidup di dunia ini, bagaimana kita bisa menguasai kembali, memiliki tanah Kanaan, karena perjanjian itu, karena itu sudah pasti menjadi milik kita. Allah juga mengatakan seperti itu ke kita. Nah, pertanyaannya, kita bisa nggak mengikuti apa yang Allah mau gitu, supaya tanah Kanaan ini memang sempurna menjadi milik kita sampai akhirnya. Itu ibaratnya pada waktunya itu tiba, kita memang menjadi anak-anak Allah, kita memang anak-anak Allah, pemilik kerajaan Allah. Kita akan pulang ke sorga, ketemu dengan Bapa, kembali ke rumah Bapa di sorga. Pertanyaannya, selama kita hidup di dunia ini, apakah kita masih berkompromi nggak gitu lah.
Ibaratnya selama masih kita hidup, inilah kesempatan kita. Kenapa kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, supaya kita belajar diingatkan juga bahwa dengan kita membaca firman Tuhan, perjalanan iman orang-orang yang sudah mendahului kita sebelumnya, kita belajar banyak dari situ, supaya kita jangan jatuh lagi, jangan kehilangan kesempatan yang sebenarnya sudah menjadi milik kita gitu sih Mas. Oke. Jadi kembali saya tekankan bahwa Tuhan itu berjanji, ya. Kita konteksnya Musa dan Yosua, ya. Musa diperintah Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menjanjikan tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Aplikasi sekarang, tanah Kanaan yang penuh dengan susu madu itu apa sih? Sebetulnya itu adalah kemaksimalan kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Ya. Pada waktu kita maksimal, ya, maksimal dalam hal apa? Maksimal dalam setiap talenta yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita bisa memenangkan setiap permasalahan, pergumulan yang kita hadapin. Kita bisa menang. Itu sebenarnya Tuhan mau. Ya. Jadi tanah Kanaan itu adalah kemaksimalan dalam setiap kita, umat Tuhan. Ya. Kita hidup di dalam Dia. Gitu. Ya, kita hidup di dalam Dia. Bagaimana kita bergaul, hidup di dalam Dia, maksimal itu maksudnya itu. Ya, betul. Jadi pada waktu kita menghadapi pergumulan seberat apapun juga, ya, kalau Tuhan ada dalam kita, kita pasti bisa mampu melewatinya. Dan akhirnya kita tidak lari kepada hal-hal yang menjauh daripada Tuhan. Nggak kompromi dengan, ya, nggak kompromi dunia, dengan dosa. Gitu. Yang kayak ini kan mereka akhirnya berkompromi dengan orang-orang Kanaan. Pada akhirnya mereka kehilangan kesempatan itu. Ya. Jadi kembali di sini saya tekankan bahwa mengikut Tuhan Yesus, ya, itu memang ada harga yang harus dibayar. Ya, itu nggak gampang. Iya, memang nggak gampang. Karena kita harus menyalipkan daging kita. Kalau orang dunia senantiasa mengatakan, nggak apa-apa kok, mulai hari ini kita belajar. Nggak apa-apa manusia beda dengan nggak apa-apanya Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan tuntas, ya tuntas. Nah, ini panggilan kita masing-masing di pagi hari ini dari pembacaan firman Tuhan. Kita diingatkan, kita mengencourage, ya, siapapun yang mendengar ini supaya ayo kembali kepada firman Tuhan. Ayo hidup di dalam firman Tuhan. Ayo melakukan bagian kita, ya. Sungguh saya mau katakan, saya melihat dengan mata kepala sendiri keadaan sekarang, kondisi COVID saat ini. Saudara-saudara saya udah banyak yang meninggal, usianya masih muda. Kita sungguh tidak tahu apa yang terjadi seminggu ke depan. Pertanyaannya, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan mulai dari sekarang, ya, jujur saya katakan, nanti kalau kita mati, kita kemana? Apakah Anda yakin itu hidup manusia hanya 70 tahun firman Tuhan, 80 tahun kebangannya sakit penyakit dan penderitaan. Tetapi kematian itu kekal. Kematian itu sungguh amat kekal, lama sekali, ya. Kalau kita nggak mempersiapkan sekarang, ya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Oleh sebab itu, pagi ini kita diingatkan, cari Tuhan. Jangan biarkan dosa menjauhkan kita daripada hadirat Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memanggil orang berdosa untuk datang kepadanya. Kapan? Saat ini. Pada waktu kita mendengar, kita tidak mengeraskan hati, kita bertobat. 1 Yohanes 1:9 mengatakan, kalau kita mengaku dosa, maka Allah setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sadari, kembali, bertobat. Jadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai penguasa tunggal. Harus kita ucapkan, supaya telinga kita mendengar, iblis juga mendengar. Dan Tuhan juga mendengar. Itu aja firman Tuhan hari ini. Jangan kita izinkan hati kita mengizinkan dosa menguasai hidup kita. Kita tutup dalam satu pujian. Kita berterima kasih dari depan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau Yosua mengingatkan kepada keturunan Yusuf, Efraim dan Manasye, supaya dia menghabiskan orang Kanaan, tetapi mereka tetap tidak mau karena mereka merasa kurang yakin dengan dirinya. Padahal firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, aku menyertai engkau. Saat ini juga Tuhan sedang memanggil setiap kita. Kalau Allah yang kita sembah, Yesus Kristus ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Apapun yang di depan, kalau Allah menyertai, jangan pernah takut. Ambil bagian kita, melakukan dengan setia, mempraktekkan apa yang firman Tuhan katakan.
maka kemenangan demi kemenangan akan kita capai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk hikmat pewahyuan yang boleh kami terima sebagai suami dan istri, dan biarlah itu boleh kami aplikasikan, kami lakukan dalam kehidupan kami di hari ini ya Bapa. Karena firman-Mu mengatakan apapun yang terjadi, terus mengucap syukur dalam segala hal, bersukacitalah dan tetaplah berdoa. Andalkan Tuhan Yesus dalam setiap langkah kehidupan kita. Percaya kepadanya. Kalau berbuat salah, mengakulah dosa dan kembali bertobat. Dalam nama Yesus yang mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya Tuhan.